selamat pagi. Ketemu lagi hari ini. Sudah hari Selasa, tanggal 1 September tahun 2020, hari pertama bulan September. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini untuk melihat rangkuman dari video hari ini. Dan kita sudah mengambil 3 kartu dari deck Lenormand. What do you think? Ada gambar pecut, ada gambar matahari, dan kita sebagai center sebenarnya. Ya, jadi kesempatan kita untuk bersinar itu sebenarnya membuka peluang juga buat informasi yang sifatnya snappy, ya, menyakitkan atau menyinggung perasaan, itu datang kepada kita. Tapi tetap worth it kali ya. Ini seperti kita berada di panggung, yang kita memang sangat ingin berada di panggung tersebut, memperlihatkan kemampuan kita, menjadi bangga menjadi diri kita, tapi selalu ada pihak yang akan mengkritisi diri kita. But it's okay. Ini pilihan kita dan aku pikir juga worth it banget. So what? Orang ngomong tidak terlalu positif tentang diri kita. Setiap orang punya ceritanya sendiri dan mereka berhak untuk mengatakan sesuatu. Selama mereka tidak membuli kita, melanggar semua aturan yang sudah ditetapkan di negara kita, bahwa kita tidak boleh merusak nama baik orang, mengatakan sesuatu yang buruk, menyerang, maka sebenarnya kita dalam posisi yang oke, karena kita di tengah sebagai matahari. It's okay. Ya, kayaknya itu yang pesan besarnya hari ini. Ada 3 deck. Yang pertama adalah intuition, trust your intuition. Apa yang hatimu katakan kepada dirimu, itu yang perlu dilihat hari ini. Ya, dan itu sebenarnya sudah merupakan kumpulan, kombinasi dari berbagai sumber pembelajaran yang ada di dirimu. Yaitu adalah sumber yang sangat kaya yang datangnya dari dalam diri sendiri. So, apapun itu, apa yang dikatakan intuisimu, itu adalah yang terbaik. Tambah 1 kartu lagi, cracked open, terbuka, terbelah. Rock bottom, surrender to the alchemy of life. Ya, kalau di sini adalah cerita ketika kita membiarkan diri kita jatuh sampai dasar. Sebenarnya dasar itu ada, bukan bolong, tidak berdasar. Sampai pada dasar terbuka, kemudian muncul sesuatu yang baru yang belum kita pernah dapatkan sebelumnya. Jadi karena kita kan bukan piring, kita bukan gelas. Sesuatu yang pecah di dalam jiwa kita justru memunculkan bagian dari jiwa kita yang belum pernah terbuka. Seperti boneka dari Rusia, di mana setiap kali kita membuka bagian dalamnya, itu selalu muncul hal lain di dalam diri kita dan diteruskan. Berbeda dengan boneka Rusia yang semakin lama semakin kecil, kita terus bertumbuh, maka ukuran yang paling dalam itu belum tentu yang kecil, tetapi bisa terus bertumbuh menjadi lebih besar. Cracked open. 3 kartu dari Oracle of the Fairies, ya. Wait for winter. During the colder months of the Fairy Queen of Winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intention are for the highest good of all. Jadi ini tunggu sampai sekitar bulan November, Desember. Apa yang kita rencanakan, kalau itu adalah untuk kebaikan kita dan semua orang, jadi tidak ada niat buruk di situ, maka itu akan datang. Protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Precise psychic protection before embarking upon any spiritual work. Jadi spiritual work itu adalah pembelajaran tingkat tinggi. Apapun makna dari pembelajaran, dan tidak harus tentang sesuatu yang sifatnya abstrak. Ini adalah sesuatu yang ada di dunia ini nyata, walaupun kita sebutnya sebagai spiritual. Jadi apa yang kita sudah tetapkan dalam niatan kita, ketika itu adalah niatan yang terbaik buat semua, mudah-mudahan itu dalam kondisi terproteksi. Dan pada saat ini yang kita dapatkan adalah motivasi untuk mengejar itu secara sungguh-sungguh.
When spring approaches the flower, fairies urge you to spring into action. If there's something you've been merely thinking about, they say get busy and do it. Oke, jadi lakukanlah segera apa yang menjadi rencanamu. Mudah-mudahan pada bulan November-Desember hal tersebut bisa terlaksana semaksimal mungkin. Iya, dan ini memang masanya kita masih merencanakan ketika bulan masih berada di Aquarius, dan ini adalah satu hari sebelum bulan purnama di Pisces. Dia sudah ada di 27-28 derajat di akhir hari ini. Dan pada saat ini dia membuat garis sextile dengan South Node, ya, artinya tentang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu yang memastikan kita mengambil semua energi, keindahan, pembelajaran yang ada di masa lalu, pembelajaran tingkat tinggi, pemahaman yang lebih dalam, dan sextile dengan Mars, yaitu motivasi. Jadi apa yang sudah kita peroleh di masa lalu, kita ambil sebagai motivasi untuk menggerakkan kita maju ke arah yang lebih depan lagi. Dan ini juga bulan trine dengan North Node. Kita lihat apakah ada informasi tambahan di sini. Iya, ada. Jadi ada Grand Trine antara bulan, North Node, dan Juno. Dan memang sudah sepertinya sebulan ini, karena mungkin lebih ya, karena Juno bolak-balik harus oposisi dengan Mars. Itu bukan situasi yang mudah, maka memang kita kalau bicara hubungan, terutama hubungan yang penting buat kita, itu kan masih terkendala somehow, dan ini juga dirasakan sekarang. Tapi hari ini barangkali kita bisa menemukan satu insight, satu pemahaman ke depannya bagaimana tentang hubungan ini, ya. Grand Trine, bulan, Juno, dan North Node. Saya lanjut dengan tarotnya. Ya, kalau kita lihat ujung kiri, Ten of Swords itu kan, ya mungkin memang hasil akhirnya adalah semua kebusukan, ya. Kalau memang kita mau sebut kebusukan, itu udah ada kok, udah keluar, dan kayaknya udah pol banget. Kita nggak mungkin nambah gitu lah. Nggak mungkin nambah jadi sword atau pikiran yang ke-11, pikiran negatif yang ke-11 yang menusuk kita dari belakang. Nggak, ini udah berakhir, udah maksimal. That's it. The end dari perjalanan yang tidak terlalu positif tersebut. Anyway, toh outcome-nya adalah temperance. Kita healing, kita punya kemampuan untuk melihat dari hal yang lebih tinggi, dan kita bisa bersabar atas situasi ini karena paham bahwa toh anyway situasi buruk itu kan tidak akan kita masuki lagi, kita akan tinggalkan. Dan kita pergi dari tempat itu, iya, terluka, tetapi kita membawa pelajaran yang akan berharga, yang akan sangat berharga buat kita dalam melangkah ke depan. Iya, challenge-nya adalah kita tidak mau menerima itu sebagai bagian dari proses pembelajaran. Karena kita mungkin terlalu sibuk dengan kemarahan, kesedihan, dan perasaan terhianati. Anyway, sarannya, take it. Take it ke dalam hati, ambil ke dalam hati, ambil ini sebagai pelajaran, ya. Karena kita taruh dekat di hati, maka kita tahu rasa sakit itu. Pada saatnya ini akan healing. Tapi setelah healing kita menjadi lebih kuat dan kita tidak ingin masuk lagi, terperangkap lagi ke situasi yang sama di kemudian hari. Ini adalah proteksi kita ketika walaupun rasanya pada saat ini adalah maksimal, itu menghindarkan kita untuk datang ke situasi seperti ini dalam kaliber yang lebih tinggi. That's it. Messages from Spirit. Dan pesan terakhir untuk hari ini, kita tunggu dari Spirit Guides, telling you, if you make happiness a habit, you will find it much easier to return to it if you temporarily lose it, and to stay happy more and more often. Iya, jadi mungkin ini buat situasi kayak gini.
Ya, situasi kayak gini jelas ini jauh dari happy, tapi kalau kita bisa membuat satu kebiasaan menjadi happy dalam situasi apapun, ya, artinya ketika kita kehilangan rasa happy tersebut, kita selalu bisa menemukan kembali jalannya menjadi happy. You will find it much easier to return it to if you temporarily lose it and stay happy more and more often. Jadi semakin lebih sering kita merasa happy dalam situasi apapun. Oke teman-teman, sepertinya memang hari ini tidak bisa dihindari. Mungkin ada orang yang mengatakan sesuatu dan membuat hatimu terkejut, terguncang pada hari ini. But jangan lupa bahwa dirimu lah yang matahari, bukan dia. Bukan dia. Dia ngomongnya keras tapi dia bukan matahari. Apapun rencananya, ambil sebagai motivasi. Kalaupun pernah jatuh sampai ke dasar, ya, ketika ada yang pecah di situ, akan muncul sesuatu yang baru dan superpowermu akan ketemu sekali lagi. Ambil yang mengarahkan intuisimu. Sudah tahu apa yang kau inginkan pada hari ini. Oke, jadi yang terpenting buat kita adalah pada hari ini apapun yang terjadi, seperti Temperance, seperti kartu Sagittarius di sini, ya. Pembelajaran tingkat tinggi. Situasinya mungkin melukai, tetapi ini adalah kalau kita mau mengambil sebagai pembelajaran yang tujuannya hanya satu, supaya kita menjadi lebih kuat dan mampu mencintai apa yang sudah kita miliki dan apa yang menjadi berkah buat kita. Oke, wanita yang dirasa di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.